Jalan Ragunan 08. Kembali lagi nih di Katulistiwa season kedua bersama Ero dan Aisyah. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu super kuat, yaitu tim guru olahraga kita. Ada Pak Wisnu dan Pak Yahya. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Wisnu, saya mau nanya langsung nih Pak. Ya, Ero. Kan kita lagi puasa, perut kosong. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu, boleh gak sih Pak kita olahraga? Takutnya Ero pingsan. Ya, baik Ero. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mau ngasih informasi dulu. Kita kan seharusnya bertiga. Ada Pak Wisnu, Pak Yaya, dan Bu Rahma. Dan Bu Rahma ini izin sakit, beliau kita doakan semoga lekas sembuh ya untuk Bu Rahma. Amin. Nah, tadi untuk pertanyaan Aero tadi, kita boleh nggak sih olahraga? Boleh banget dong itu. Ya, setiap hari kita harus olahraga, minimal jalan kaki. Nah, tadi kata Aero pingsan. Enggak, kita nggak pingsan kok. Ya, kita puasa 2 hari aja nggak makan, minum, nggak pingsan. Ya, jadi waktu yang tepat itu untuk olahraga, yang tepat ya itu sebelum berbuka. Kita ngabuburitnya berbuka tuh. Olahraga sebelum berbuka ya, itu waktu yang tepat. Tapi nggak usah terlalu semangat sampai nge-push, terlalu semangat lah istilahnya. Kita standar aja, yang penting apa berkeringat, darah kita mengalir dengan lancar gitu ya. Selain sebelum berbuka, diselingi juga habis buka sampai isya itu juga ada waktu bisa buat olahraga. Terus dari habis traweh sampai malam itu bisa, tapi itu resikonya nih kita jam tidurnya berkurang gitu. Terus ada juga kalau mau bangun lebih malam sebelum sahur, itu olahraga kecil-kecil lah gitu. Itu aja Ero dari saya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yahya. Iya. Pak, makanan apa sih yang wajib ada saat sahur? Soalnya Aisyah jam 12 siang udah perutnya udah lapar dan keroncongan deh. Hehehe. Oke, makasih Aisyah. Kalau menurut dari Bapak, makanan yang harus ada pada saat sahur itu yang pertama ada karbo. Ya, karbo itu bisa berbentuk dengan nasi, terus singkong, kentang, ya. Terus ada protein. Ya, protein itu bisa dari daging ayam, ikan, telur, tempe, ya. Terus yang ketiga ada serat. Nah, serat itu bisa buah, sayur. Nah, itu yang menurut Bapak penting ketika kita sahur, dan untuk mengawali puasa tuh menurut Bapak itu 3 komponen itu penting sih. Gitu sih kalau dari Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Wisnu gitu. Oke Pak ya, itu benar sekali kata Pak ya, ada karbohidrat, protein, ada buah, itu ya wajib ya. Tadi kata Aisyah jam 11 sudah keroncongan ya, wajar. Perut kita dari jam 4:30 kosong, wajar lah keroncongan, nggak makan nggak minum. Nah itu tapi tetap kuat karena apa? Kita harus cukupi makanannya itu ya. Tapi jangan lupa air minum yang terpenting juga ya, dibagi 8 gelas per hari, dibagi aja. Oke, itu aja Aisyah. Pak Wisnu, biasanya jam-jam kritis pas puasa itu pas siang hari kan Pak? Gimana sih caranya biar kita jaga stamina, biar tetap semangat di sekolah? Oke, baik Aero. Tadi saya katakan sebelum pertanyaan ini ya, memang kalau puasa itu lemes, apalagi juga kita nggak puasa aja jam 12 kadang lemes habis makan gitu ya, wajar. Jadi tipsnya itu tetap olahraga, makanan yang seimbang, makan makanan sahur dan berbuka itu yang seimbang. Ada tadi karbohidrat, protein, buah-buahan, minum secukupnya, tapi harus berolahraga itu. Makanya
ada yang kata-kata sehat dan bugar. Itu perbedaannya apa? Kalau sehat belum tentu bugar, kalau bugar udah pasti sehat. Maksudnya gini, kalau sehat itu ya sehat kita nih, tapi kalau nanti bugar, kalau sampai jam 6 kamu udah kelelahan, jam 5, jam 4 udah kelelahan, berarti belum bugar kamu. Kayak jam 12 ya. Kalau lemas itu nggak bugar, harus olahraga. Ya, olahraga yang cukup tadi. Selain di bulan puasa, juga di luar bulan puasa harus olahraga cukup. Insya Allah nanti nggak lemes, itu tipsnya. Dan juga tidur yang cukup. Ya, itu Aero. Mungkin tambahan sedikit dari Bapak. Ya, untuk tips dari Bapak sedikit tambahan. Mungkin kita bisa menjaga aktivitas seperti kayak misalkan anak-anak kalau di sekolah yang biasanya yang nggak berpuasa, itu biasanya aktivitas teriak-teriakan atau enggak lari-larian. Nah, itu bisa dikurangi karena bisa ya menyimpan tenaga untuk kita kuat puasa sampai nanti berbuka puasa. Mungkin seperti itu dari Bapak tambahannya. Pak Yahya punya tips gak sih supaya kita saat sekolah tuh nggak haus banget? Apalagi di sekolah lagi aktif-aktifnya, Pak. Kalau tipsnya, kalau dari Bapak, yang pertama ya kita sahur ya yang tadi Bapak bilang, ya dicukupi gizinya, ada protein, karbohidrat sama seratnya dan cairannya juga mencukupi ya. Terus aktivitasnya juga dibatasi ya. Lalu ya kita selama bulan Ramadan ya yang penting-penting aja aktivitasnya, kayak misalkan belajar ya belajar tuh, terus dikurangi jam mainnya yang biasanya jam main ya, mumpung lagi bulan Ramadan dan bulan penuh berkah, ya mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan Islami seperti baca Quran ya, berdiam diri di masjid silakan gitu, zikir. Nah, itu bisa diisi dengan kegiatan seperti itu. Kalau dari Bapak tipsnya, mungkin ada tambahan dari Pak Wisnu. Ya, untuk ini ya, untuk minum itu kan ya penting. Cairan tubuh kita itu kan penuh cairan ya, darah kan juga cairan ya. Tadi tipsnya kalau kamu sahur boleh 2, 3 atau 4 kalau bisa ya, minum 4 gelas air putih ya. Terus saat buka puasa juga 2 dulu air putih, ntar habis taraweh bisa 4. Pokoknya cukupin 8 gelas per hari, insya Allah aman. Itu Aisyah, Hero. Pak Wisnu, sebenarnya ada gak sih Pak makanan yang enak tapi sebenarnya menjadi musuh buat kita yang lagi puasa, yang bikin badan malah jadi gak enak gitu Pak? Baik Hero, kebanyakan kita juga ini ya ngerasain ya Pak ya, makan gorengan, Ya kita es manusia buah sama-sama gitu lah. ya. Iya, Hero juga, Aisyah juga gitu kan, Pasti. es buah. Nah, kita harus kurangin tuh kayak gorengan enak ya, bakwan pakai lontong ya, itu kurangin, jangan banyak-banyak. Pokoknya makanan yang dimasak dengan goreng itu dikurangin itu. Terus yang pedas-pedas, kalau saya nih jujur suka pedas. Kalau makan nggak pakai sambal atau pakai cabe itu nggak, kurang nikmat, jadi saya kurangin dikit-dikit gitu. Terus ada lagi, jangan terlalu asin. Terus jangan banyak minum kopi ya, itu enak ya kopi gitu. Jadi saat bulan puasa dikurangin, yaitu menyebabkan organ kita nanti keserang gitu ya. Itu dari saya, Aero. Terakhir nih buat semuanya, Bapak, Ibu. Pas beduk maghrib, urutan makan apa sih yang benar supaya energi kita langsung dreng lagi? Mungkin dari Pak Wisnu dulu jawab. Baik, kayak ya tadi kita harus minum dan makan yang manis dulu, minum hangat.
Contohnya apa ya? Kurma. Kurma 2 biji, 3 biji makan, terus minum air hangat, air putih hangat bisa itu. Teh juga bisa tapi dikit, maksudnya jangan terlalu banyak teh itu. Terus habis itu makan yang hangat-hangat juga kayak sop, sayur, telur gitu ya. Itu tips dari saya sedikit gitu. Dari Pak ya mungkin tambahan. Tipsnya mungkin dari Bapak ya, yang pertama kurangin makan yang berminyak ya, yang mengandung minyak seperti gorengan atau semacamnya lah. Terus minum-minum yang manis atau apa ya, kayak es podeng ya, buka dengan es podeng. Nah itu kalau menurut Bapak ya kurang baik lah gitu. Terus dengan es boleh tapi nggak terlalu sering. Terus ya kurangin minyak, terus jaga cairannya tetap air putih ya. Terus makanannya gizinya dipenuhi gitu, karena di tubuh kita itu nggak hanya butuh kenyangnya aja gitu. Tapi di tubuh kita itu butuh gizinya juga. Gizinya kan ya sayurannya, terus apa namanya, proteinnya dibutuhin juga, terus dari apa namanya, karbonya ya itu juga harus dibutuhin, harus dipenuhi juga. Itu tipsnya sih dari Bapak gitu. Terus jangan lupa berolahraga juga gitu. Mungkin itu aja sih dari Bapak gitu. Wah, dengerin tuh teman-teman. Ternyata rahasianya bukan cuma tidur, tapi makan yang benar. Betul. Terima kasih ya Pak Yahya dan juga Pak Wisnu dengan tips sehatnya. Sama-sama Ero Aisyah. Sampai jumpa di Katulistiwa berikutnya. Dadah.